apakah ada hasad yang diperbolehkan dan bagaimana hakikat dari hasad itu? Insya Allah nanti akan kita bahas itu dengan lebih detail dan rinci menggunakan referensi ya. Selanjutnya berkaitan dengan hibah orang tua kepada anak. Hibah orang tua kepada anak sah di usia berapapun. Meskipun anak itu belum tamyiz, termasuk hibah kepada anak di usia bayi. Bahkan kita banyak memberikan sesuatu untuk bayi kita melebihi dari kebutuhan pokoknya. Misalnya kita berikan dia jajan yang mungkin nilainya cukup mahal, atau kita berikan sesuatu yang nilainya mahal kepada bayi itu, dan itu melebihi dari kebutuhan pokok dia. Seperti ini berarti statusnya hibah karena dia melebihi nafkah, dan sah-sah saja bayi memilikinya. Namun kalau dalam arti hibah itu adalah properti yang bernilai besar, seperti tanah atau rumah atau kendaraan, maka bolehkah anak kecil itu mendapatkan hibah harta seperti ini? Jawabannya boleh. Tapi jika dia belum mampu untuk mengelolanya, wali wajib untuk menjaganya sampai kemudian anak itu dewasa atau memungkinkan untuk menerima dan mengelolanya. Wallahu a'lam. Jadi hukum untuk berhutang atau kredit kendaraan boleh, Ustaz? Hukum untuk utang itu boleh saja. Hukum asal utang kan mubah, Pak. Yang penting tidak ada transaksi ribanya. Ya. Kalau kredit kendaraan itu transaksinya jual beli kredit, baik bitaksid, dan jual beli kredit ma'ruf di zaman Rasulullah SAW. Namun penjualnya adalah pemiliknya atau wakil dari pemilik. Nah, praktek di zaman kita kenapa jual beli kredit itu jadi bermasalah? Karena melibatkan lembaga keuangan. Sementara lembaga keuangan umumnya dia tidak memiliki objek tersebut. Sehingga posisi dia, lembaga keuangan ini adalah sebagai penyedia utang dan bukan sebagai penjual barang. Makanya solusi yang disampaikan oleh para asatidzah agar kita bisa melakukan praktek jual beli kredit yang syar'i dan melibatkan lembaga keuangan, caranya gimana? Maka caranya adalah lembaga keuangan ini harus kita jadikan sebagai pemilik barang. Dia beli dulu, kemudian dijual ulang kepada nasabah. Nanti saya berharap bisa seperti kebiasaan saya kalau ngajar, disediakan alat untuk untuk coret-coret ya. Bisa, itu bisa insya Allah? Bisa ya. Ada zoomnya mas di situ? Zoom ada. Nanti biasanya saya pakai zoom biar bapak ibu juga bisa melihat skema-skema dan tulisan-tulisan kalau bicara masalah muamalah. Cuman kan temanya ini bukan muamalah. Ini mungkin lebih cocok ganti. Obat penyakit hati muamalah. Masuk bisa. Tapi Ustaz, perihal kredit Ustaz. Ini kan dua angka yang berbeda ini katanya kan ada pendapat yang hatta misalkan yang cash adalah misalkan 1 juta, kredit ada 1.200.000, ini tidak boleh. Dua harga yang berbeda. Apakah seperti itu Ustaz? Atau boleh sebenarnya? Apakah diperbolehkan menjual harga kredit lebih mahal daripada harga tunai? Memang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian melarang dan itu pendapat beberapa ulama. Di antaranya kalau di zaman belakangan adalah pendapatnya Syekh Albani dan beberapa murid beliau. Kemudian kalau di Indonesia ini yang diambil oleh Ustadz Abdul Hakim Abdad. Kemudian ini juga pendapat Muhammad bin Ali bin Hasan, cicitnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian pendapat salah satu sekte di Yaman namanya sekte Hadawiyah. Kemudian yang kedua adalah pendapat jamahir ulama. Hampir semua ulama, bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebut syibhul ijma'. Hampir ijma' yang membolehkan jual beli di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Kalau jual beli kredit saja, ulama sepakat boleh.
Asal harganya sama. Kredit sama tunai harganya sama, ulama sepakat boleh. Tapi kalau harga kredit lebih mahal daripada harga tunai, nah dalam hal ini ulama beda pendapat. Dan tadi sudah kita sampaikan, jamaahir ulama membolehkan. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Tapi untuk pertanyaan kedua, tadi saya mempertajam, bila misalkan kadarullah ayahnya meninggal, apakah ini menjadi waris? Semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati, mayit, secara otomatis dia jadi warisan. Karena warisan itu sifatnya ijbari. Ijbari itu artinya terjadi tanpa akad. Sehingga apapun harta yang ditinggalkan oleh mayit, maka dia otomatis jadi warisan. Baik pernah dinyatakan maupun tidak dinyatakan. Nah, oke, jelas sih Bapak ya. Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya lagi? Udah pancing satu langsung nanya semua. Tadi ada mic-nya mana ya? Tapi ini koridor pembukaan sudah kayak gini. Enggak, jadi ini mau malah lagi? Umum kan? Atau mau malah lagi? Atau ingin bertanya tentang perihal anak-anaknya, bisa ke Kairlan. Mumpung masih ada di sini, sebelum ada di bawah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Jamaluddin Dari mana Bapak? dari Sule Selatan, Makassar. Makassar? 4 jam lagi dari Makassar, Masya Allah. pakai darat. Ya, Berarti Sulawesi mana? Sule Selatan. Saya di Sidrap. Oh di Sidrap. Ya. Ada yang saya mau tanyakan Ustaz, masalah bagaimana hukumnya tukar tambah dalam jual beli tukar tambah. Ini ada beberapa teman-teman yang membolehkan, ada juga yang mengatakan itu ada unsur tidak bolehnya. Ini hukum tukar tambah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukar tambah apakah diperbolehkan? Tukar tambah itu kan berarti barang dengan barang ya. Lalu karena ada selisih harga, terus yang lebih murah bayari kepada pemilik barang yang lebih mahal. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau itu kita dekatkan dengan praktek dalam jual beli, namanya bai' muqayyadah. Bai' muqayyadah itu jual beli barter. Dan bai' muqayyadah itu dulu dominan di zaman Nabi SAW. Bai' muqayyadah itu dulu dominan. Sebab yang namanya mata uang di masa silam itu peredarannya terbatas, sedikit. Sebagaimana di tempat kita dulu mata uang itu kan sedikit ya. Mata uang menjadi semakin banyak ketika kebutuhan transaksi yang dilakukan oleh manusia semakin sering. Sehingga ada banyak sekali mata uang yang diterbitkan oleh negara. Kalau dulu orang punya mata uang itu jarang. Maka transaksi dominan yang mereka lakukan adalah barter. Dan namanya barter, penyesuaian nilai itu lebih rumit. Sehingga yang satu bisa jadi lebih mahal daripada pasangannya. Nah kalau kemudian diwajibkan harus sama persis, manusia akan mengalami kesulitan. Dan hukum asal muamalah itu memudahkan dan boleh. Al-aslu fil muamalah lil ibahah. Hukum asal muamalah adalah mubah. Oleh karena itu kalau disebut ini dilarang, kita jadi bingung. Ini kalau dilarang berarti kita review untuk transaksi di masa silam mungkin banyak sekali yang bermasalah. Padahal praktek kita di masa sekarang itu referensinya adalah praktek yang dilakukan oleh para pendahulu kita di masa salaf, baik di kalangan para sahabat maupun di kalangan para tabi'in. Oleh karena itu kami tidak menjumpai wijhatun nazar, jadi sisi alasan yang bisa diambil untuk mereka yang melarang praktek barter semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Tadi ada yang ingin bertanya lagi. Wah ini bener Mor, ganti judul Mor, asli Mor. Ganti judul. Pilihannya dua. Karena Ganti mungkin yang datang di sini adalah pebisnis semua Iya. Mor, kebanyakan Mor. Masya Allah. Sebenarnya pilihannya dua ya, ganti judul atau ganti ustadz gitu. Bapak setuju yang mana? Ganti judul semangat banget tuh sama. Bismillah. Nama saya Pak Endro dari Sidoarjo. Sidoarjo. Yang saya tanyakan, hasad adalah penyakit hati.
Masya Allah. Dan apakah hasad ada yang diperbolehkan dan apakah hasad itu bisa merusak amal kebaikan? Terima kasih Ustaz. Apakah ada hasad yang dibolehkan gitu? Apakah ada hasad yang dibolehkan? Apakah hasad bisa merusak amal kebaikan? Oh seperti, karena syirik tadi mungkin Ustaz. KR lah. Mau pilih yang mana Pak? Kanan saya atau kiri saya Pak? Yang tengah. Nanti disuruh bikin video sama saya. Masya Allah. Pilihannya cuma 2. Kalau kanan saya atau kiri saya Pak? Yang tengah lagi. Oh yang tengah. Kaidahnya ini Ustaz, idza ujidal ma batala tayamum. Kalau sudah ada air tayamumnya batal Ustaz. Maksudnya gimana? Jadi saya debu, Ustaz air. Oh gitu. Saya apa? Kalau KR lain bilang debu, saya apa lagi ya Pak? Enggak. Baik. Apakah ada hasad yang diperbolehkan dan bagaimana hakikat dari hasad itu? Insya Allah nanti akan kita bahas itu dengan lebih detail dan rinci menggunakan referensi ya. Namun untuk sementara dalam rangka menjawab yang tadi disampaikan di pertanyaan, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad illa fitnain, bukan illa fitnatain, illa fitnain, kecuali untuk 2 orang. Tidak ada hasad kecuali untuk sasaran 2 orang. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah Al-Quran, ilmu. Lalu dia maksimalkan ilmu itu untuk dia pelajari, dia ajarkan dan dia amalkan. Yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah harta. Kemudian dia maksimalkan penggunaan harta itu untuk dia gunakan dalam beramal, dia tunaikan kewajibannya dan seterusnya. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan hasad dalam hadis ini? Para ulama menjelaskan hasad dalam hadis ini maknanya adalah ghibtah. Ghibtah tulisannya ghain, ba, ta, kemudian tak marbutah. Ghibtah. Apa itu ghibtah? Ghibtah adalah mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada perasaan agar nikmat itu hilang dari pemilik semula. Mengharapkan memiliki nikmat, mengharapkan bisa memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada perasaan agar nikmat itu hilang dari pemilik sebelumnya. Sehingga kalau misalnya Bapak berkeinginan, Bapak punya teman Bapak sukses dalam bisnis kuliner misalnya. Bapak sudah sukses di bisnis material, punya teman sukses di bisnis kuliner. Lalu Bapak punya keinginan, saya ingin buka cabang usaha baru, bisnis kuliner, saya bisa seperti teman saya yang sukses di bisnis kuliner. Bapak punya keinginan untuk sukses sebagaimana yang dialami oleh teman Bapak, tanpa ada keinginan agar bisnis teman ini hilang, namanya ghibtah. Namanya ghibtah. Bedanya apa dengan hasad? Hasad itu adalah at-tamanni zawalan ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Sehingga ada orang yang lebih hebat daripada kita dari sisi materi atau dari sisi kesuksesan apapun, terus kita punya angan-angan. Sebentar lagi semoga hartanya binasa. Semoga harta yang dia miliki hilang dan seterusnya. Adanya angan-angan seperti itu berarti kita tidak terima ketika ada orang lain lebih sukses dibandingkan kita. Makanya kita mengharapkan dia binasa, hancur hartanya. Ini yang disebut dengan hasad. Sehingga hasad itu tidak terima terhadap takdir Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Oleh karena itulah hasadnya orang Yahudi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kamu enggak terima, kamu terima enggak terima tetap Allah akan kasihkan. Itu hasadnya Yahudi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada Nabi Muhammad SAW syariat yang sempurna, yang lengkap. Sehingga masyarakat mau terima nggak terima, Yahudi mau terima nggak terima, terserah, nggak urusan dengan mereka. Dan mereka hasad dengan harapan agar kaum muslimin itu jadi sesat. Mereka tidak bisa mempelajari agamanya. Baik. Nah, dalam hal ini hasad itu dilarang kepada siapapun. Sampai pun hasadnya Yahudi kepada Nabi SAW itu tidak boleh. Hasad kepada orang soleh di kalangan para sahabat tidak boleh. Karena hasad itu tidak ada yang diperbolehkan. Yang boleh ghibthah. Maka hadis tadi, la hasada illa fitnain, tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Maknanya adalah hasad yang bentuknya ghibthah, yaitu punya keinginan untuk memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Insya Allah dipahami di sini, Pak? Baik. Jadi hasad kepada orang soleh boleh nggak? Boleh. Hasad kepada orang soleh boleh nggak? Nggak boleh. Ghibthah kepada orang soleh boleh nggak? Boleh. Ghibthah kepada siapapun tuh boleh. Karena hukum asal ghibthah itu mubah. Cuman ada ghibthah yang dimotivasi. Ketika orang memiliki itu bernilai pahala, yaitu punya keinginan untuk bisa soleh sebagaimana orang soleh. Maka Anda kalau ghibthah hanya dalam urusan duniawi, nggak ada nilai pahalanya. Pengen sukses seperti yang dimiliki oleh si A, pengen punya kendaraan seperti yang dimiliki oleh si B, pengen apa, itu kan ghibthah yang sifatnya apa? Duniawi, nggak ada nilai pahalanya. Kita kan sering kayak gitu. Justru kita termotivasi untuk sukses, sebabnya apa, Pak? Karena ada orang lain yang lebih sukses dibandingkan kita. Misalnya orang itu lebih berhasil dari sisi karir, lebih berhasil dari sisi bisnis. Lalu kita punya keinginan seperti itu. Dan itulah umumnya manusia. Hal kayak gini nggak dilarang. Tapi ghibthah ini bisa jadi tidak ada nilai pahalanya ketika tidak ada orientasi untuk agama. Kemudian Nabi SAW mengarahkan agar ghibthah itu ada orientasi agama, adalah ghibthah yang ditujukan pada dua orang. Pertama, orang yang sukses dari sisi ilmu, lalu dia mengajarkan ilmunya, dan sukses dari sisi amal harta, dan dia manfaatkan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Barulah ghibthah itu bernilai pahala. Mafhum insyaallah ya. Kalau hasad kepada siapapun tidak boleh. Mau hasad kepada orang soleh, katanya tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Saya hasad kepada orang yang hafid Quran, boleh enggak? Tidak boleh. Karena hasad itu maknanya adalah berangan-angan agar nikmat orang itu hilang. Terkadang ya, di pesantren tahfidz, anak yang hafalannya kurang unggul itu hasad kepada temannya yang hafalannya lebih banyak, Pak. Sampai pada titik mereka itu berharap semoga temannya yang pintar ini gila. Misalnya dia karena kalah saing, temannya ini ada yang lebih pintar, hafalannya lebih lancar, cepat, hafalannya banyak. Orang yang hasad ini sampai berangan-angan, semoga teman saya ini cepat gila. Jadi hasadnya sampai pada titik seperti itu. Dan itu dilarang. Karena itu hasad kepada siapapun hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini kita udah mau menjelang maghrib ini. Mungkin satu lagi pertanyaan. Atau, dari ibu-ibu. Mau ada mic. Berharap nanti ada kesempatan bagi teman-teman, karena ini hari Jumat ya, ada waktu untuk banyak berdoa di akhir hari Jumat. Itu Mas. Ujung. Tolong dibantu Umahat itu, ada mic yang di atas itu. Bisa di... Kailan, tapi di anak-anak, usia anak-anak itu suka terjadi juga hasad antar yang tadi disebutkan Ustaz. Secara kasar Ustaz Kailan melihat. Iya banyak. Banyak. Ya kan hasad bisa menimpa setiap manusia ya. Begitu Ustaz ya. Termasuk kita ya. Termasuk kita. Termasuk juga anak-anak, terutama ketika di kelas misalnya iri dengan pencapaian teman yang lebih unggul.
atau iri dengan teman yang kok bisa selalu jawab pertanyaan guru-gurunya dan lain sebagainya gitu. Bentuk hasadnya begini Kak Erlan? Bentuk hasadnya biasanya kalau di kelas itu potret-potretnya satu anak itu dia menggiring opini teman-temannya untuk ngebully teman yang juara kelas. Jadi bullying-bullying itu dikemas untuk merendahkan orang yang dia hasati gitu. Dan ini kita jumpai banyak sekali ya praktek-praktek semacam ini di kalangan anak-anak. Oleh karenanya kisah Qabil dan Habil itu menarik untuk kita ceritakan ke anak-anak biar nanti anak-anak bisa memahami dan mengambil ibroh dari kisah ini begitu. Kalau kisah di sini juga seru juga Kak Erlan, kamu kisah di sekarang juga. Ibu silakan pertanyaannya. Mor, udah nyala belum tadi Mor? Kayaknya belum nyalain Mor. Tes. Oh sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nung dari Jakarta Timur. Saya ingin bertanya mengenai apa hukumnya, bagaimana hukum zakat hasil penjualan tanah? Apakah zakat itu dikeluarkan setelah menerima hasil penjualan atau zakat dikeluarkan setelah kita membayar misalkan punya hutang atau pengeluaran lainnya yang memang ada kebutuhan sehari-hari. Baik, itu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perlu tahu, tanah ini Anda peroleh dari membeli atau bagaimana? Tanah yang diberikan oleh ibu, jadi tanah waris. Tanah waris, baik. Karena zakat properti itu tergantung dari asal usulnya ya. Apabila dia seorang pedagang properti, maka zakatnya itu dihitung dari bahan baku, Pak. Sehingga kalau saya pedagang tanah, maka sejak saya kulak tanah, saya beli tanah itu sudah jadi barang dagangan dan wajib untuk saya keluarkan zakatnya. Tapi kalau tanah itu berasal dari warisan atau kita beli tapi untuk pribadi, cuman tiba-tiba berubah niat, saya nggak jadi pengen nempati di situ, pengen saya jual, maka untuk yang seperti ini zakatnya yang dikeluarkan adalah setelah jadi duit, setelah jadi uang. Terus teknisnya bagaimana? Begitu Anda sudah deal transaksi dengan angka tertentu, misalnya dengan nilai 1M misalnya, maka saat Anda deal dengan nilai 1M, Anda belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat kecuali setelah menerima uang 1M itu. Sehingga kalau misalnya dalam akad tanah kan kadang butuh proses lama. Yang pertama misalnya sebelum AJB itu apa biasanya? PJB dulu ya. PPJB, kemudian setelah PPJB nanti proses balik nama dan seterusnya sampai akhirnya ketika sudah memungkinkan AJB dipakai dasar untuk balik nama. Nah, dalam proses ini misalnya butuh waktu 3 bulan. Selama 3 bulan itu Anda belum mendapatkan bayaran apapun, maka berarti perhitungan zakatnya belum dimulai. Begitu sudah dapat, di bulan yang ketiga dapat senilai 1M, apakah sudah langsung dikeluarkan zakatnya? Jawabannya belum. Tunggu dulu sampai 1 tahun. Yang disebut dengan genap haul. Kalau sudah genap haul 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Cukup mudah insya Allah ya ngitungnya. Baik. Kalau misalnya begini, Anda sudah punya tabungan senilai 200 juta. Dan tabungan itu sudah mengendap selama 7 bulan. Berarti kurang 5 bulan lagi harus dikeluarkan zakatnya karena sudah 1 tahun.
Di bulan yang ketujuh ketambahan uang 1M dari hasil penjualan lahan tadi. Nah, untuk 1M ini apakah masa haulnya mengikuti yang 200 juta ataukah dia punya masa haul sendiri? Ini yang dibahas oleh para ulama dalam kajian mal mustafad. Mal mustafad itu adalah harta tambahan yang kita peroleh dan itu kita gabungkan dengan harta pokok. Nah, dalam hal ini para ulama memberikan rincian. Mal mustafad apabila jenisnya sama dan asalnya sama, maka digabungkan dengan harta pokok. Contohnya keuntungan dagang. Kita punya modal 50, kita pakai untuk berdagang, di situ muter ya. Maka kan ada keuntungan berdagang. Nah, keuntungan itu perhitungan haulnya mengikuti pokoknya. Yang kedua, ada yang mal mustafad beda jenis. Misalnya, Anda punya sapi 25. Sapi 25 kan belum dikeluarkan zakat. Lalu Anda punya kambing sebanyak 30 ekor. Nah, 30 ekor juga belum dikeluarkan zakat. Sapi itu 30, kalau kambing 40 ekor. Padahal ini kambing kalau dijual bisa mendapatkan sapi 5 ekor. Jadi kan genep jadi 30. Cuman karena ini beda jenis, maka tidak wajib dizakati. Paham insyaallah? Ini orang nganggo tulisan, paham ya? Nah, nanti pakai tulisan biar lebih paham. Yang ketiga, mal mustafad sama jenis tapi beda asal. Sama jenis beda asal, contohnya apa? Anda punya tabungan. Lalu di bulan yang kesekian mendapatkan warisan. Nah, warisan kan beda dari tabungan tadi. Asal usul tabungannya adalah dari hasil kerja. Ini dapat tambahan dari hasil warisan. Terus karena ada beda asal, apakah ini dizakati atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Maka untuk kasus yang ketiga tadi, jika ibu sudah punya tabungan 200 juta, lalu dan sudah berjalan 7 bulan, lalu ibu mendapatkan harta tambahan dari penjualan tanah 1M, apakah ini ngitungnya tinggal 5 bulan lagi bayar zakat, ataukah tunggu 1M ini 1 tahun usianya? Lebih selamatnya gabungkan saja, sehingga 5 bulan berikutnya bayarkan zakatnya. Insya Allah dipahami Bu? Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu dan terima kasih Bapak-bapak yang sudah bertanya. Kita berikan waktu untuk berbanyak berdoa. Anak-anak mau bertanya? Anak yang bertanya. Sesi terakhir. Baik, coba adik-adik ada yang mau tanya tentang warisan? Tapi yang jawab Kak Erlan. Yang jawab nanti Kak Erlan. Baik, mungkin cukup ini kita berikan waktu untuk teman-teman saudara-saudara kita untuk banyak berdoa di penghujung Jumat ini yang berkah ini. Karena nanti kita akan ketemu lagi setelah pada maghrib ada makan dulu Mor ya. Makan dan sholat berjamaah maghrib dan isyanya insya Allah juga di sini ya Mor. Di sini juga. Baik. Nanti yang safar atau di mana? Di sini ya. Baik, di ballroom ini ya. Baik, nanti yang ingin sholat berjamaah maghrib dan isya di jamak di Qashor bisa berbareng di sini berjamaah. Dan sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Insya Allah kita akan ketemu lagi jam 8 bersama Ustadz Muhammad Abdul Wasikal insya Allah ta'ala. Dan sekali lagi silakan perbanyak berdoa di penghujung Jumat ini. Semoga doa-doa kita diijabah Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.